antara tulang apa? Karpal dengan metakarpal. Oke. Jadi kalau satu berarti yang mana? Yang ibu jari. Jadi kalau posisi anatomis menghitungnya dari nomor satunya itu ibu jari ya. Paling luar 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang lebih? Ya. Kalian lihat di sini. Ibu jari itu dia beda sendiri. Terkait dengan apa nanti? Palang. Palangnya dia ada berapa? Dia hanya ada 2. Jadi metakarpal yang mana? Yang ini semua. Ini metakarpal. Yang atas tadi adalah tulang karpalnya. Berarti kalau CM-SIM yang mana? Karpal metakarpal antara karpal dan metakarpal. Tapi kan kita khusus ya nomor 1. Kira-kira yang mana sendinya? Mana? Yang satu. Kamu? Yang mana sendinya? Di mana? Situ. Lagi situ. Yang mana sendinya? Kamu enggak? Satu jari. Oke, yang satu tahu. Jadi sendinya ada di pangkal sini ya. Ini. Jadi kalau ibu jari kita itu bukan yang ini ya. Jadi kalau pangkal 1, pangkal 2, berarti ini adalah metakarpal. Berarti karpalnya dia ada di sini. Sendinya ada di sini. Oke. Paham ya? Oke. Nah, posisi anatomis sebenarnya itu dia nggak lurus seperti ini. Nggak lurus seperti ini. Tapi dia tentunya rileksnya seperti ini. Tahu sarung tangan softball? Dia kan agak cekung gini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau dilihat dari samping dia maju, dilihat dari samping dia agak ya, bukan seperti ini. Nah, bisa. Tapi seperti ini. Oke, gerakannya apa ini? Gerakannya ada apa? Nah, semuanya bisa seperti ini, tangannya di atas semua. Bukan mau nyanyi loh ya. Besok. Enggak prank ini beneran. Tangannya di atas semua ya. Kemudian jari dia ada sedikit serong seperti ini. Kemudian gerakannya ada fleksi. Fleksi itu dia ke depan telapak tangan. Fleksi. Oke, fleksi semuanya bisa. Extend berarti dia menjauh sana. Tapi masih lurus gini ya. Ekstensi. Jadi fleksi, ekstensi. Fleksi ke ekstensi raket. Jadi kalau digambarkan bidang geraknya, kalau misalkan ini bidang gerak, ini bidang gerak. Posisinya seperti ini. Ini bidang gerak. Ekstensi, fleksi, ekstensi. Jadi fleksi, ekstensi. Jadi kalau sana fleksi, ekstensi. Ini bidang geraknya di sini, fleksi, ekstensi. Oke? Paham ya? Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada ABD, ADD. Kemana kira-kira? ABD, ADD. Bukan sana, tapi dia mendatar. Jadi kalau posisi mid seperti ini, posisikan mid, fleksinya itu ke bawah sana, ke depan, fleksi, ekstensi. ABD-nya dia mendatar, ABD. 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 ABD, ADD. Oke. ADD. Jadi kalau bidang terapinya dia mendatar. Sehingga bidang terapinya itu dia bentuknya 90 derajat. Seperti ini dan seperti ini. Fleksi, ekstensi, ABD.
Paham dulu gerakannya? Bisa? Bisa semua? Fleksi, ekstensi, ABD, ADD. Nanti kalau nggak paham gerakannya jadi bingung. Nah, sendi yang C1 dia merupakan sendi apa tuh? Baby shark tutur. Selar. Apa itu selar? Mantap kuda. Kalau bingung apa itu selar, tuh ingat terus sama pantat kuda. Dilihat dari belakang dia bentuknya lembung, dilihat dari samping dia bentuknya cekung. Ada dua bentuk. Nah, pada sendi C1 dia juga ada dua bentuk. Manakala dia ada bentuknya konkav, manakala dia ada bentuknya konveks. Nah, sekarang kita identifikasi. Caranya mudah ketika kita tahu gerakan itu. Ketika gerakan fleksi ekstensi, ke depan telapak tangan, maka metakarpal dia bentuknya konkav. Sehingga kalau dia bentuknya konkav, roll dan glidnya kemana? Roll glidnya kemana? Searah. Berarti kalau untuk memperbaiki gerakan fleksi, arahnya kemana? Ke arah gerakan fleksi. Untuk memperbaiki gerak ekstensi, berarti arahnya ke ekstensi. Oke. Kemudian untuk gerakan ABD, ADD, karena bentuknya selar, maka gerakan ABD, ADD dia bentuknya adalah konveks. Maknanya apa? Maka roll dan glidnya berlawanan. Sehingga untuk memperbaiki gerakan ABD, dia didorong glid kemana? ADD. Untuk memperbaiki gerakan ADD, berarti dia didorong glid ke ABD. Dah, mudahnya gitu. Daripada digambarkan, bingung kalian, kita patokannya adalah gerakan. Kalau fleksi ekstensi dia searah, ABD ADD dia berlawanan. Oke? Sekarang traksinya, kemana tuh traksinya? Menjauhi dari bidang terapi. Kemana itu? Ke distal apa? Distal lateral. Ya sudah, distal sepanjang tulang metakarpal. Gitu ya. Jadi nanti ini yang ibu jari adalah ini ya. Metakarpal ada di sini. Ini metakarpal, ini karpal. Berarti secara teori gampangnya kita akan pegang karpalnya. Kemudian kita pegang metakarpal 1. Baru nanti kita akan lakukan traksi. Oke. Ya. Jadi kalau sendiri bisa aja. Tinggal metakarpalnya yang mana ini metakarpal. Berarti kita pegang metakarpal, tinggal tarik aja. Traksi untuk yang C1 kita. Yang kiri, tinggal pegang aja. Tapi pegangannya ya harus bener ya, jangan di ujung ini. Nah, kalau di ujung yang ketarik adalah kepala juga, terpala. Buat jari ya. Sampai nangis. Oke. Ada pertanyaan? Itu nih sampai nangis. Nggak ada? Aku rata Aman? Oke, kalau nggak ada, bisa jadi sopo tuh jus. Tunggumu apa? prakteknya Sudah ya. adalah traksi ya. Dari sini kita identifikasi sendinya, kita cari
jangan salah sendi ya di sini. Kalau ini metakarpo palang ya. Nah, ini yang ada di sini. Karpo meta karpal 1. Berarti nanti metakarpalnya kita pegang, ibu jari dan jari telunjuk itu. Kemudian karpalnya kita pegang. Kemudian ya udah tarik aja. Jadi kalau sendi kecil itu untuk mendapatkan tarikan yang maksimal bisa kita dekatkan dan kita dua-duanya kita tarik tangan kita. Gitu. Oke, saya ulangi lagi tangan saya, tangan kanan metakarpal, tangan kiri kita pegang karpal, baru kita traksi. Ke arah mana? Ke arah distal sepanjang tulang metakarpal 1. Oke. Ya, leadingnya kita identifikasi dulu. Kalau posisinya mid seperti ini, posisinya mid, fleksinya kemana berarti? Ke arah sana kan? Ke inferior sana, ke depan sana. Ekstensinya dia naik ke atas, gitu kan? ABD-nya berarti dia mendatar. ABD, ADD, ABD, ADD. Kalau posisinya supinasi, fleksinya kemana jadinya? Malah justru mendatar. Jadi patokannya adalah telapak tangan, fleksi, ekstensi, fleksi, ekstensi. Sehingga kalau kita untuk memperbaiki gerakan fleksi CMC1, posisinya supinasi, kita tinggal dorong aja ke arah fleksi sana. Dengan cara gimana? Ibu jari ini dia akan dorong metakarpalnya, kemudian jari telunjuk saya dia yang menstabilisasi dari arah sana. Kemudian ibu jari yang satunya bisa ditandem, yang satu jari telunjuk dia stabilisasi aja di sini, baru dorong aja. Oke, bisa bayangin? Oke, good. Kalau untuk memperbaiki gerakan ekstensi gimana? Ya kita dorong ke arah gerakan ekstensi. Berarti dorong dari arah sana kan? Nah, fisioterapinya pindah ke sana. Kalau enggak kita untuk probandus ganti tangannya coba. Nah, posisinya supinasi sama, ekstensinya arah ke sana. Berarti kita tinggal aja dorong ke arah sana. Good. Ya. Sama jari telunjuknya dia stabilisasi di sini, baru kita dorong. Oke. Kemudian selanjutnya sekalian, untuk memperbaiki gerakan ADD, berarti kita glide kemana? Berlawanan, glide-nya ke ABD. ABD arahnya gerakannya kalau posisi mid position berarti dia ABD sana. Ini ADD. Berarti kita tinggal dorong dari sini. Nah, ibu jari kita masuk di antara ibu jari dan jari telunjuk di sini. Kalau orang akupuntur di sini ada titik haku namanya. Ya. Taruh situ, kemudian cari metakarpal, kemudian dorong ke arah A, B, D. Untuk memperbaiki gerakan apa? A, D, D. Nah, udah kan? Sakit? Enggak. Satunya berarti untuk ke arah ABD kita dorong arah ADD, berarti arah sana. Dari sana fisioterapinya dibalik. Nah, contohnya misal seperti ini, berarti kita pegang ya, jari tengah bisa pegang ini untuk stabilisasi supaya dia nggak lari. Kemudian ibu jari dia di metakarpal, jari telunjuk stabilisasi di sana aja, good, baru dorong. Nah, relax.
Tapi kalau enggak nanti lari-lari nih. Nah, ibu jarinya lari-lari enggak pas, kurang pas. Maka stabilisasi benar. Good. Memang punya kaki Pak gitu. Lari dari apa Pak gitu? Kenyataan. Dari kenyataan. Emang ada yang ngejar. Oke. Ada pertanyaan?